Ferry mengantarkanku sampai ke depan rumah, tapi katanya dia masih harus ke kantor. Di depan rumah masih ada beberapa karangan bunga duka cita dari yayasan tempat almarhumah Ibu Mas Andri dirawat. Dan itu kembali mengingatkanku. Sebelum keluar dari mobil, "Jangan sedih lagi." "Enggak kok," aku menjawab. "Pikir-pikir lagi pertanyaanku ya, Rel." Tiba-tiba Ferry berkata demikian. "Hah?" Aku heran. Kata-kata yang mana? Memang dia berkata apa? Yang mana? Tanyaku. Dia malah tersenyum. "Aku kan suruh kamu pikir-pikir lagi. Kamu ingat-ingat saja nanti. Aku serius loh." Alisku saling bertaut. Aku dan dia sekejap bertaut pandang. Ferry dengan santainya menatapku sambil meninggikan alis 2 kali. Seketika aku lepas pandangan ini dan baru tersadar kalau kami memang saling menatap. "Ya sudah, turun gih," titahnya. "Ye, ngusir." Aku mulai raih gagang pembuka pintu. "Atau mau ikut ke kantor bersama?" ujarnya. Tanpa dia lihat aku tersenyum sambil membuka pintu. "Ogah, aku juga banyak urusan." Satu kaki sudah menginjak paving. "Senyumnya gak usah sembunyi-sembunyi," Ferry berkomentar. Dia tahu aku tersenyum. Kok kaget? Kelihatan loh dari kaca spion. Dia bicara lagi. Sontak kutoleh kaca spion dan benar saja, aku melihatnya. Berarti dia juga melihatku. Seketika nafas ini kutarik dan kutahan agak lama. "Aku pergi ya, Rel." Dia pamit setelah aku keluar dari mobilnya. "Assalamualaikum," ucapnya. Kini mobil Ferry sudah melaju. Dia sudah berlalu. "Waalaikumsalam," aku menjawab pelan dan ragu-ragu. Ada rasa aneh saat ia pergi menjauh. "Ahem." Terdengar suara seseorang berdaham. Ku toleh cepat. "Bibi?" "Iya, Non," jawabnya cengengesan. "Gak baik dekat lama-lama tanpa ikatan," dia berkomentar. "Maksudnya?" "Ya itu, jangan lama-lama pacaran. Segera menikah saja. Non itu masih muda, masih butuh sosok pelindung dan pemimpin dalam rumah tangga. Mas Ferry cocok." "Sudah ah, Non. Bibi ke dalam lagi ya." Bibi berlalu meninggalkan aku yang masih berdiri di tangga kedua. Mendengar perkataan Bibi, aku malah kepikiran Ferry. Lalu, apa maksud dia di mobil tadi? Perkataan yang mana yang serius? "Non, jangan melamun, entar kesambet." Kini si Mbok yang menghampiri. Ia hampir saja buat jantungku copot. Entah mengapa aku masih kepikiran dengan omongan Ferry. Maksudnya apa coba? Anak itu telah membuat rasaku tak karuan. Kalau dipikir-pikir, alasan aku sering ajak dirinya kemanapun, rasanya malah nyaman saja. Tapi aku baru sadari sekarang, dia itu cuek tapi banyak beri wejangan. Dia juga tukang ngibul, tapi humoris. Tubuh ini kudorong ke sofa. Waktu masih menunjukkan pukul 4 sore. Aku sudah mandi dan berganti baju sambil menunggu malam datang. Entah mengapa, kata-kata Ferry tadi siang masih saja terngiang-ngiang. "Pikir-pikir lagi ya, Rel," katanya tadi. "Pikir-pikir apa?" "Non, kok melamun? Nih susu jahe, biar rileks." "Awas, masih panas." Si Mbok datang menghampiriku membawa nampan berisikan 1 gelas susu jahe. "Enggak, gak melamun," aku menjawab spontan. Masa sih?" Si Mbok senyum-senyum. "Mikirin Dan Ferry ya?" Si Mbok sok-sokan menebak. Jelas aku kaget. Apalagi tebakan si Mbok cukup benar. Aku diam tak menjawab pertanyaan si Mbok. Kuputuskan untuk meraih gelas susu jahe yang ternyata masih sangat panas. "Aduh," aku kepanasan. Si Mbok kaget. Loh, si Mbok bilang masih panas. "Hati-hati, Non. Pasti tadi gak fokus sama kata-kata si Mbok ya," komentarnya. "Beneran, lagi pikirin Dan Ferry ya, Non?" Si Mbok bertanya lagi. Apa aku terlihat sedang melamunkan seseorang? Kok si Mbok pikir kayak gitu? Aku menyelidik.
Wanita yang sudah lansia itu malah tersenyum puas. Tahulah, Simbok pernah ada di masa-masa si Non. Apa yang Simbok katakan sama persis dengan apa yang manajer resto tadi ucapkan. Hush, aku bukan anak remaja lagi, Mbok. Di masa-masa apa coba? Di masa-masa aku malah salah pilih seorang suami. Loh, kok gitu, Non? Simbok menanggapi. Iya, Mbok. Rasanya aku ini tipikal wanita yang gampang deket dengan pria, gampang nyaman. Dan itu yang bahaya kan, Mbok? Mereka bisa manfaatkan sifatku ini. Seperti Mas Andri. Aku menjelaskan. Memang menurut si Non dan Ferry kayak Dan Andri? Tanya si Mbok. Nah, itu dia yang lagi aku pikirkan, Mbok. Semua laki-laki itu sama mungkin. Ku jawab spontan. Tuh kan, tebakan si Mbok bener. Lagi mikirin Pak pengacara. Ups. Aku seperti mati kutu. Si Mbok berhasil membuat isi pikiranku terungkap. Bukan. Aku merasa malu pada si Mbok. Ia malah senyum-senyum cekikikan menggoda. Enggak, Mbok. Memang tadi aku jawab apa? Aku jawab soal Ferry. Enggak ah. Aku berdalih. Memang seketika lupa apa yang telah aku katakan tadi pada si Mbok. Non, coba Non ingat-ingat bagaimana cara Non dekat dengan Dan Andri dan juga cara Non dekat dengan Dan Ferry. Lalu, pribadi mereka berdua gimana? Samakah? Si Mbok memintaku flashback memori bagaimana cara mereka berdua memperlakukan diri ini. Ku tarik sudut bibir, mulai mengambil nafas untuk mengutarakan semuanya. Mas Andri itu ada di saat aku terpuruk, Mbok. Dia super romantis, dia protektif, dia juga sering menghiburku. Dia sering memujiku habis-habisan sampai aku malu sendiri. Tapi ternyata akhirnya dia mendua juga. Bahkan dia menipu, Mbok. Dengan lesu aku jelaskan perihal Mas Andri. Si Mbok menatapku lamat-lamat. Lalu ia elus lembut lenganku dengan tatapan mengibah. Mbok, menurut si Mbok, pria yang baik dan jujur, setia itu seperti apa? Aku bertanya pada wanita yang ada di hadapanku itu. Dia tersenyum. Memangnya kenapa, Non? Takut mengalami hal yang sama? Tanyanya. Aku manggut-manggut. Wanita lansia itu menatap langit-langit rumah. Tatapannya serius, seakan-akan si Mbok mengatur nafas, lalu kembali menatapku. Tangannya kini menempel kembali di lengan. Memang awalnya yang terlalu manis itu belum tentu berakhir manis juga, Non. Apalagi dengan sikap awal yang berlebihan. Bisa jadi memang itu adalah tipu daya. Apalagi kalau seperti memaksa. Jeda bicara si Mbok. Tapi ada juga, Non, laki-laki yang memang benar-benar mencintai dan serius. Tapi awalannya seperti apa yang Non bicarakan barusan soal Dan Ferry. Sesungguhnya rasa cinta seorang pria itu tak bisa ditebak. Hanya hati yang bisa merasakan. Srek atau tidaknya, itu soal hati. Dan balik lagi ke rasa nyaman. Juga rasa cinta Non itu datang dari nafsu, atau sungguh-sungguh datang dari lubuk hati karena Gusti Allah. Si Mbok menjelaskan panjang lebar. Apa yang si Mbok bilang sepertinya pernah aku alami. Tapi kalau laki-laki itu cuma ingin menipu aku lagi gimana, Mbok? Tanyaku lagi dengan raut wajah lesu. Non itu pernah ada di masa-masa di mana Non dapat pria yang sakiti, Non. Si Mbok sih gak paham banyak, Non. Namun Non bisa membedakan sendiri gimana awal rasa cinta Non itu tumbuh. Balik lagi karena nafsu atau karena kenyamanan yang didapat oleh si Non. Si Mbok memberi masukan. Dulu juga Mas Andri selalu membuatku nyaman, Mbok. Hingga aku terbuai olehnya. Hingga aku mau diajak menikah olehnya. Aku kembali jelaskan. Nah, mungkin saja ya, Non. Mungkin awalnya Dan Andri memang benar-benar tulus mencintai Non. Tapi ada hal yang membuat dia berubah. Dan itu balik lagi sama Non sendiri sebagai istri. Apa yang buat dia berubah? Apa sikap Non? Atau kalau tidak, karena gangguan orang ketiga?
Dan itu artinya Non sebagai istri harus bisa menjadi wanita satu-satunya yang selalu buat suami Non nyaman, buat suami tentram saat di rumah, buat suami selalu bisa bicara hal apapun. Itu semua hanya bisa diikat oleh rasa saling percaya dan kasih sayang saja. Si Mbok kembali menerangkan. Aku mendengarkan dengan fokus sembari flashback bagaimana dulu aku terpincut olehnya. Tapi Mbok, memang dulu aku hanya merasa Mas Andri yang bisa menjadi pendampingku. Aku terlalu terlena olehnya. Aku tak pikir panjang. Aku saat itu memang mudah diperdaya. Mbok juga pernah kasih nasihat kan dulu, jangan terlalu cepat ambil keputusan. Tapi aku gak dengerin apa kata Mbok. Aku berkeluh kesah dengan keputusanku dulu. Aku yang saat itu masih labil dan sedang banyak masalah, tak mau diberi masukan oleh siapapun, termasuk si Mbok. Aku malah meyakinkan si Mbok kalau Mas Andri adalah orang yang sangat perhatian dan baik. Nah, Non sudah jawab sendiri kan? Jadi sekarang pastinya Non bisa menilai apapun dengan hati, bukan dengan emosi. Dan bagusnya lebih baik Non sholat istikharah. Yang nampak baik itu belum tentu bisa dipercaya. Tapi laki-laki yang tak memaksakan kita supaya melihat kebaikannya, mungkin itu yang lebih tulus, Non. Si Mbok gak bisa kasih saran apapun lagi, Non. Si Mbok juga udah tua. Zaman dulu gak kayak zaman sekarang. Jadi si Mbok hanya bisa doakan yang terbaik untuk Non. Non itu masih anom, alias masih muda. Non masih butuh pelindung, masih butuh pemimpin. Dan menurut si Mbok dan Ferry cocok, Non. Insya Allah. Si Mbok bicara dengan nada bisik-bisik di akhir. Aku tersenyum malu. Kok Ferry sih, Mbok? Bukan Ferry yang lagi kita bahas, tapi laki-laki. Si Aden kan laki-laki, Non. Non ini gimana? Si Mbok geleng-geleng kepala. Bukannya gitu. Tapi aku tak bisa bicara, malah ingin senyum-senyum saja. Si Mbok hengkang. Menurut si Mbok dan Ferry itu cuek, malu-malu tapi sayang. Aku kaget dengan apa yang dikatakan si Mbok. Entah mengapa aku malah ingin tertawa. Si Mbok sok tahu, kayak detektif. Dan Ferry juga perhatian, Non. Tapi malu-malu gitu. Dia suka tanyai kabar Non sama Pak Satpam. Si Mbok langsung tutup mulutnya. Dia seperti keceplosan. Apa? Tanya kabar? Aku heran. Apa ada rahasia di antara mereka? Enggak, Non. Keceplosan. Kembali si Mbok bungkam mulutnya. Wajahnya memerah bagai tomat. Pak Satpam bilang sama Mbok. Mendengar pertanyaanku, si Mbok malah diam serba salah. Nganu, Non. Iya gelagapan. Aku terus menyelidik. Anu apa? Ia makin menunduk, lalu menyeringai. Jangan bilang-bilang sama Den Ferry dan Pak Satpam ya, Non. Memangnya kenapa? Tanyaku. Memang Ferry pernah tanya kabarku sama Pak Satpam, imbuhku lagi. Hati ini malah kegeeran. Jangan keras-keras. Iya, Non. Si Mbok juga, kata si Pak Satpam. Jangan marah ya, Non. Jangan bilang sama Den Ferry juga. Si Mbok ketakutan. Aku diam sambil berpikir, ini bukan akal-akalan si Mbok supaya aku kegeeran. Si Mbok ke dapur ya, Non. Dia pamit. Aku menggeram dengan rasa penasaran. Tiba-tiba si Mbok buru-buru kabur seperti takut. Dasar si Mbok. Tapi benarkah Ferry sering tanya kabarku pada Pak Satpam? Bersambung.